Si Bengkulu, Yesi Arila SHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat beriring salam semoga senantiasa tercapaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para peserta sekalian, perkenalkan saya Yesi Ardila dari Provinsi Bengkulu akan menyampaikan tentang penegakan hukum terhadap tindakan bullying pada siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa bullying itu menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa? Kasus bullying dari hari ke hari selalu bertambah, korbannya selalu bertambah. Ini yang menjadikan bahwa bullying itu menjadi perhatian khusus kita bersama. Sebenarnya apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan adalah segala tindakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu orang sendiri atau kelompok yang dilakukan secara terus-menerus untuk menyakiti orang lain. Dari data yang saya terima bahwa korban dari bullying itu sendiri berdasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan. Perempuan lebih banyak menjadi korban bullying, dan berdasarkan dari usia dewasa dan anak-anak lebih banyak menjadi korban dari bullying ini. Ini merupakan beberapa contoh kasus bullying yang terjadi di tengah-tengah kita. Bullying ini sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Kasus bullying ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Di 3 tahun terakhir, puncaknya di 2023 sudah mencapai 1.478 kasus. Bullying ini sendiri banyak pembagiannya. Di sini saya menjelaskan ada 4 kategori bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal ini bully kasat mata yang tidak dapat kita lihat. Ini bisa berupa mencemooh, mencela, atau memanggil orang dengan nama-nama julukan yang tidak bagus. Yang selanjutnya adalah bullying fisik. Nah, bullying fisik ini bully yang bisa kita deteksi, yang bisa kita lihat karena biasanya meninggalkan bekas seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Yang selanjutnya bullying relasional. Ini juga susah untuk kita ukur karena biasanya menggunakan bahasa-bahasa isyarat dan susah untuk dideteksi. Yang terakhir adalah bullying elektronik. Nah, bullying elektronik ini sekarang juga sangat marak karena sudah banyak anak-anak mulai dari tingkat SD tadi itu sampai ke tingkat SMA, mereka semua sudah menggunakan gadget. Jadi melalui media sosial mereka bisa melakukan bullying ini. Bisa dari video atau gambar-gambar yang mengolok-olok. Tindakan yang dilakukan saya sebagai penyuluh, terutama di Kecamatan Pondok Kubang, adalah aktif melakukan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, melakukan bimbingan tersebut di sekolah-sekolah, aktif mensosialisasikan masalah bullying ini kepada para siswa, melakukan pendekatan khusus kepada para siswa, apalagi yang siswanya sudah menjadi korban. Itu kita lakukan pendekatan secara khusus. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan guru BK. Bagaimana saya dan guru BK di pihak sekolah bekerja sama untuk merangkul anak-anak di sekolah itu tadi agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari bullying tadi. Ini beberapa dokumentasi kegiatan di sekolah, bimbingan remaja usia sekolah tadi ada dilakukan di ruang kelas, ada dilakukan seperti di gambar. Ini video kita skip aja ya. Nah, selanjutnya berapa menit? apa Pak? Berapa menit? Videonya Putar aja dulu. Putar aja. Belum terklik. Nanti sini
Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab anak menjadi pelaku dari bullying ini? Yang paling utama adalah mereka mencari popularitas agar terkenal di kalangan mereka, dan siswa-siswa yang lainnya segan atau takut kepada dirinya. Yang selanjutnya memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga untuk dia lebih percaya diri dengan cara agar orang lain tadi, siswa lain tadi takut kepada dirinya. Yang selanjutnya adalah pernah menjadi korban bullying. Ini sebenarnya yang paling banyak terjadi. Siswa tersebut pernah menjadi korban bullying, anggaplah dia balas dendam, akhirnya dia menjadi pelaku dari bullying ini. Ada juga faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dari bullying ini, diantaranya dia dianggap berbeda. Bisa jadi anak tersebut misalnya gendut atau terlalu kurus, atau dari parasnya pun bisa dikatakan jelek atau standar. Itu terkadang anak-anak seperti itu menjadi korban dari bullying. Siswa juga dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. Karena dia tidak dapat membela diri, itulah yang menyebabkan dia menjadi korban dari bullying dan kurang populer di antara siswa-siswa yang lainnya. Pengaruh dari bullying ini sangat besar sekali bagi para siswa. Ini sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Yang paling kita takutkan pengaruh dari bullying ini adalah semangat belajar mereka menurun, depresi, mereka menarik diri dari kegiatan sosial, dan yang paling kita takuti adalah siswa tersebut akan bunuh diri. Ini yang harus kita antisipasi, kita hindari. Bagaimana sih cara mengatasi bullying ini? Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi bullying ini. Yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada para siswa. Bukan hanya kita sebagai penyuluh atau dewan guru yang melakukan pendekatan dan bimbingan kepada para siswa, tetapi lebih ditekankan juga kepada para orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka di rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, memberikan edukasi dan pembinaan keagamaan, memberikan pembelajaran, edukasi, pemahaman keagamaan kepada para siswa, kepada para anak, yang mana yang benar, yang mana yang salah di dalam bergaul. Yang selanjutnya, memberikan teladan atau contoh yang baik menurut agama. Kalau kita sudah berdasarkan berlandaskan agama, insya Allah anak-anak akan terhindar dari tindakan-tindakan yang di luar jalur melawan hukum, seperti bullying tadi. Yang selanjutnya, memberikan dukungan kepada para korban. Para korban yang sudah menjadi korban dari bullying itu tadi, jangan kita jauhi, jangan kita kucilkan, tapi kita merangkul mereka, mendukung mereka agar mereka lebih percaya diri lagi, bisa melawan bullying dan juga bisa semangat lagi dalam belajar. Penegakan hukum terhadap bullying ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa setiap orang dilarang tidak boleh untuk ikut serta melakukan, membiarkan atau menyuruh orang lain melakukan kekerasan kepada anak. Apalagi bullying. Bullying ini bukan hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga kekerasan mental. Yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah bullying ini adalah melakukan mediasi dan konsultasi kepada orang tua bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus bullying yang sudah terlanjur terjadi ini. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan mengenai bullying ini adalah bekerja sama dengan stakeholder terkait, misalnya Kamtibnas dan aparat hukum setempat, bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bullying di lingkungan sekolah ini, dan menambah jam pertemuan di sekolah, di kelas, tentang kegiatan BRUS tadi yaitu bimbingan remaja usia sekolah, menambah jam pertemuan lebih lama atau lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, saya coba memberikan masukan. Berapa durasi? Banyak kan? Nah, seperti yang sudah kasus yang Ibu Haja sebelum tadi, bahwa kalau baca deskripsi tentang bullying tadi itu diperpendek saja, toh dulu orang sudah banyak paham. Yang lebih banyak tadi adalah apa yang Ibu lakukan, ya, apa yang sudah Ibu lakukan, ya, dan apa hasilnya,
Ya, ibu punya data nggak hasil dari itu tadi yang khususnya untuk yang di daerah ibu di Pondok Gubang atau di kecamatan itu tidak tambah hasil. Terus yang ibu tampilkan slide-slide ini adalah slide standar, bahasanya bahwa itu adalah tentang teori ataupun deskripsi biolik dan lain-lain. Alangkah baiknya untuk buku itu sudah, penyampaian ibu tadi agak sangat lumayan bagus ya, sudah tertata. Tapi kita cari make up-nya, bukunya adalah misalnya tentang misalkan ibu coba di slide sebelum-sebelumnya. Nah, nah ini misalnya, oke, yang Ini macam-macam. ya macam jambing, terus lagi nanti. Nah, ini oke, bukan. Jadi maksud saya ini kan bahasanya ini adalah slide standar, tapi belum di make up. Tapi alangkah baiknya misalnya di tadi mana tadi ya slide yang mana coba? Tadi saya sudah tandai tadi. Data. Oke. Nih misalnya merasa tidak percaya diri, mungkin cari gambar orang yang lagi nyudut. Ya, cara yang dulu depresi, cari orang yang lagi ya, dari itu terus cenderung antisosial, misalnya ada orang ramai terus sendiri aja. Jadi ketika ibu menyampaikan itu ada slide hanya muncul berapa detik, walaupun gambarnya itu kita rekayasa atau kita ada-adakan, tapi ini sangat mendukung bahwa orang merasa tidak percaya diri seperti apa, ya, orang depresi itu seperti apa, itu coba next yang lain. Ya, data. Nah ini yang tidak percaya diri boleh kamu ambil, ibu tadi ambil yang tadi. Nih orang yang selalu itu, ya. Nah ini juga kalau ibu mau menampilkan data, ini presentasinya juga harus jelas bu. Ini data punya siapa bu? Yang di ibu binaan ibu atau yang di mana ini? Data nasional. Nah, data nasional seperti yang tadi yang pemateri berikut. Ketika ibu menampilkan data nasional harus ada dong perbandingan data dari daerah yang ibu bina. Jadi biar nampak hasil dari binaan ibu tersebut. Ya, boleh dari berapa kasus yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi seperti itu dari hasilnya nanti, karena endingnya nanti kan bahwa kita nampakkan hasil dari hari kerja kita penyuluhan. Itu. Next, data lagi. Nah ini kan data yang ya. Nah ini juga, ini data yang secara nasional. Nah kita lihat perbandingan untuk di Provinsi Bengkulu. Nah ternyata berapa persen gitu. Harus kita tampilkan ini karena ibu penyuluh daerah loh. Ibu nampilkan nasional, harus ada data. Cak mano caranya, ya. Next. Nah, oke, tadi ibu sebenarnya yang kami lakukan di sekolah maupun di tempat seperti yang digambar dahulu. Ya, seperti sudah satu aja yang kami lakukan di sekolah, walaupun hanya yang duduk ada yang sudah. Ya, terus. Nah ini menarik nih bu, sebelum tadi. Nah ini mencari popularitas, cari gambar orang yang, ya cari gambar orang yang orang yang bikin orang tenggelam, apa kok? Ya, cari gambar-gambar atau gambar itu lah. Dianggap yang berbeda, masalah seorang itu gambar orangnya hitam, seorang gambar yang putih, apa bikin orang tenggelam. Padahal orangnya itu aja. Nyengir, seorang juga marita untuk dianggapnya berbeda itu tadi. Jadi harus ada yang bikin orang berbeda itu apa sih itu? Ya, mungkin kulitnya, mungkin kepintarannya, mungkin kekayaannya, mungkin bajunya, mungkin apa-apa. Jadi harus diperjelas ini. Ya. Dianggap lemah atau tidak bisa membela diri, cari orang yang nunjuk ikona. Para siswa ya. Nah, untuk memvisualkan itu, karena kalau dari tadi seperti ini akan cenderung membosankan, walaupun penjelasan ibu tadi dinilai oke lah, menurut saya lebih tertata, bahasanya tidak masalah. Jadi maksud saya dikasih bumbu-bumbunya. Nah, coba tengok ending bu, terakhir. Nah ini kan rencana ibu menindaklanjuti secara hukum, tapi juga harus
detailnya, misalnya tindak bullying misalnya di daerah kita yang sudah diselesaikan secara hukumnya seperti apa, tindakannya seperti apa, ya. Jadi bahwa nampak kerja kita tuh dari kasus tahun itu terjadi kasus bullying ini misalnya 14 kasus. Nah setelah bla 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 terjadi penurunan dan lain-lainnya akhirnya tinggal sekian kasus lagi. Kita berharap bullying di daerah saya maupun daerah di tingkat nasional kan sangat lebih berkurang. Tapi itu tadi edukasinya adalah dimulai dari pengawasan keluarga. Kita mulai dari pengawasan yang paling kecil adalah keluarga. Awasi anak-anak kita dengan siapa dia bergaul, bla bla, dan tentunya dengan kita memberikan pendidikan agama yang kuat. Jika pendidikan anak-anak kita kuat, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Itu edukasinya positif. Jadi, nah kalau ini tadi Ibu lebih bicara tentang data nasional, saya tidak melihat ada data di kabupaten Ibu itu. Nah ini juga nanti orang kan Ibu kan juara di kabupaten tuh, mana data kabupatennya? Ibu hanya cerita tentang skala nasional, cari DAPE itu banyak tuh. Itu di pemberdayaan perempuan dan anak tuh ada datanya. Aduh. Sayang, Ibu secara ini sudah tertata, bahasanya sudah saya nilai udah runut, udah bagus. Tinggal mempercantik ini dan cerita data, banyakkan data kok kita gitu. Data kita mana? Data yang Kabupaten Bengkulu Tengah mana gitu. Tidak ada payah bu, jangan kecil hati. Tinggal itu aja, ya. Ini tinggal ini tidak perlu, ini kurangi masuk data. Ini tidak kurang, ini masuk data. Cuma itu aja. Oke. Bisa bu ya? Insya Allah. Pokoknya di akhir itu selalu diusahakan, di akhir ending itu diusahakan. Cak mana caranya ada hasil itu. Hasil itu suara-suara ada. Cak itulah bahwa ternyata wajar dong ibu ikut menang. Ternyata hasilnya ada itu anunya. Oke. Jadi kalau ibu kok menang mana anunya, berdasarkan apa? Orang kan bertanya itu kan. Nah tapi kalau tadi dari sampah, ternyata itu hasilnya. Dari ini tadi, ternyata ini hasilnya. Ibu juga dari hasil ibu memberikan presentasi kepada Allah segala macam. Dari yang kami terimakan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Benteng kasusnya seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah menurun. Tengok data. Tapi datanya jangan dibuat-buat atau niat gitu kan. Kalau tadi hasil itu oke lah hasil karya tadi. Tapi kalau data harus ibu tampilkan. Pertanggungjawaban ibu menang itu apa? Nah, ini datanya gitu. Nah itu. Insya Allah bu, gampang nyari itu, dikasih dulu itu bu. Ya saya pikir itu Mas Ero. Nah marolah bu, Pak bu, kita memanfaatkan sebelum zuhur itu ada yang ditanya kan bu. Apa yang bisa saya jawab? Untuk menguasai panggung itu sampai ke depan tuh Pak, satu kata aja ya nak biar tahu. Makanya tadi coba buka lagi tadi. Nah tadi ada yang terbalik kalau tidak salah saya tengok tadi. Ada yang terbalik. Seru. Ini bisa jadi ini tapi juga selain gambarnya juga. Ya. Tulisan tuh kalau jernih Nah, Pak. ibu kan harusnya pertama mengenalkan diri kan. Nah gambar ibu dulu, bukan yang ini dulu. Nah ini loh saya ini itu udah baru lah saya akan memaparkan presentasi yang baru sekian mana namanya. Nah tuh ini kalau ini duluannya salah baru yang benar-benar ibu mengeluarkan kan ya. Oke. Nah itu. Nah Pak Ibu pertanyaan itu sama bu. Di pertama sebenarnya jadi buyar itu karena itu tadi kalau ibu yakin bahwa ini itu adalah presentasinya ibu yang bikin, berarti kan kita tuh kan pasti wala pindah nengok kita tahu setelah itu mana ngecek iko ini yang itu sekali panduan aja kalau itu kan ngobrol tinggal panduan aja. Nah saya cuma sarankan bu, jangan yang buru-buru santai. Ketika kita santai ngecek, next kita nak ngecek berikut udah ada sampai di situ nah. Tapi kalau bener-bener apa lagi? Nah itu yang kebahasa dulu kata gente. Kalau kita lo gente itu susah bu. Apa lagi? Nah, tapi kalau kita santai, Bapak-bapak bayangkan bu, kalau saja di antara keluarga kita ada satu saja korban bullying, betapa sedihnya kita. Ya, anak kita jadi pemurung,
anak kita jadi bla bla bla. Bahkan nyaris di beberapa tempat ada satu anaknya sekat bunuh diri, juga misalnya. Ya, sesantai itu kita sampaikan dan segala macam. Nah, next kita udah tahu apalagi nak kita sampaikan. Tapi kalau kita buru-buru, itulah kadang itu kalau contohnya Bu, kita aku pakai motor kayak motor tiba-tiba gang rumah kita lihat sudah lewat gitu. Wajar karena kita buat, tapi kalau kita santai di jalan, kita udah tahu sebelum rumah kita kan ada warung, ada baru belok ke kiri. Sama lagi itu presentasi tadi. Kalau kita santai next itu tahu, saya ngecek ini, kita ngecek ini kita ini ya. Saya karena ibu sudah tadi, saya tengok lebih tertata bahasanya tadi, tinggal tadi bagaimana ini datanya diperkuat. Jangan sampai kita bicara ibu tentang bicara nasional, ibu itu penyuluh daerah loh. Ibu datakan tadi baru saja kan nasional, ya. Ambil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ADO itu, ya. Dan itu diupayakan sama tadi bahasa saya ya, bahasa saya di make up dikit. Ya ada gambar anak-anak tapi gambarnya lokal, jangan diambil di YouTube. Dibikin aja lah. Kalau bisa dibikin, misalnya ada gambar itu, bikin di situ ilustrasi. Nah, biasa kan kalau di koran-koran, kalau ada gambar-gambar orang yang lagi merah-merah di bawahnya bikin ilustrasi bahwa itu dibuat untuk memperkuat, untuk bikin daya tarik gambar gitu. Banyak siswa tuh lah, ibu kamu cemiklah kan di foto cekret, di bawahnya kan walaupun gambarnya, bikin gambarnya gede, bawahnya ilustrasi, it's okay, biasa. Kalau dalam vers itu sah saja. Sayang materi ibu ini menarik karena hampir di seluruh Indonesia juga membicarakan stunting, juga membicarakan tentang biologi. Oke, ada pertanyaan lagi ibu? Apa Lalita? Jangan cemeh. Pokoknya kalau bahasa kita air aja, udah tidak sebagai gitu lagi. Tinggal difasilitasi ya Pak ya, supaya tobo-tobo ibu peserta lebih semangat tadi. Hamin sekian kan ibu kita sudah ada di situ dah. Baiklah bertandang ke kamar-kamar tobo itu. Ikon ada oleh kecil kami dari itu segala macam. Insya Allah ibu naik lagi ini. Masa kita kalau itu tuh bahasanya tuh. Ada kedekatan emosional bu, tadi itu tahu kan ya. Itu namanya penyuluh. Menurut saya sah-sah saja kita menyapa. Jangan bu, ngerti bu? Ngerti untuk menghilangkan kejenuhan mereka walaupun hanya beberapa menit itu. Saya juga pernah ngobrol itu kayak ibu yang dari Sumatera Utara tuh bu ya. Ibu, kamu disebut ambo, itu nyebut tepuk tangan lah. Itu salah satu teori yang intim mendekatkan kedekatan emosional gitu. Makanya ngobrol ibu dari Sumatera Utara, apa bu nanti materi? Oh iya tentang ini. Kita cilok, kenapa panggil kau lah? Permasalahannya sama ternyata. Tapi dari Jawa, ternyata permasalahannya sama. Nah, saya juga pernah ngobrol dengan ibu Santi ya dari Jawa Barat tadi. Ternyata kan bisa, kamu disebutnya. Hanya dia akan respon dengan itu. Iya. Itu. Panggil lah. SKID, so kenal, so FK. Niat, itu. Nah, kalaulah ibu nampil di atas panggung, sebagian audien itu ibu pernah kenal, itu tidak, insya Allah tidak akan grogi. Ibu udah kenal, ibu udah nyantai. Dewan juri itu sebut aja kalau kenal. Ya dak Mama Dede misalnya. Ya dak Mama Dede, tidak masalah. Tidak ada ngulangi, malah kita suka masalah. Berani, dan orang memulung mana nengok aku materi dosen. Tidak masalah. Curi perhatian. Saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu, yang akan disampaikan dari seluruh Indonesia itu pasti materinya sama. Dewan juri hanya anak nengok kelebihannya siapa. Nah kelebihan itu kalau benar-benar ibu bapak-bapak yang megang kelebihan itu, insya kita yang menang. Kalau kita sama aja kita buat ulang. Kalau sama aja susah, cepat harus lebih lah. Seperti itu. Nah, insya Allah ini berkapan ya Pak lombanya?